Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas salah satu contoh soal kimia SMA. Jadi soal yang saya bahas kali ini itu adalah mengenai reaksi kimia atau stoichiometry reaksi. Jadi soal seperti ini banyak sekali keluar di soal UTBK. Jadi bagi kalian yang akan menghadapi UTBK, saya harap kalian tonton video saya ini sampai selesai. Ya, bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe sekarang juga karena setiap hari kami upload satu video. Ya, ada video matematika, fisika, kimia, dan biologi. Ya, oke, langsung saja ke contoh soalnya sekarang. Pada suatu bejana direaksikan 100 ml Ki 0,1 molar dengan 100 ml PbNO3 2 kali 0,1 molar. Menurut reaksi berikut ini, diketahui reaksinya ya. Pernyataan yang sesuai dengan reaksi di atas adalah, ya, ini diketahui airnya masing-masing. Ya, kita disuruh mencari yang manakah dari A sampai E ini yang benar pernyataannya. Ya, berarti sekarang kita harus menuliskan dulu reaksi kimia yang diketahui ya. Jadi di sana itu Ki direaksikan dengan PbNO3 2 kali. Jadi 2 Ki ditambah dengan PbNO3 2 kali itu menjadi PbI2 ditambah dengan 2 KNO3. Ya, jadi untuk penulisan reaksi kimia ini supaya karena dalam perhitungan itu kan tidak melibatkan fasenya. Ya, tidak melibatkan apakah dia itu aqueous atau dia solid atau dia liquid dan seterusnya. Jadi kalau kalian ingin mempercepat perhitungan, kalian tidak perlu menuliskan dalam kurungan di bawah ini yang menunjukkan fasenya seperti itu. Tapi kalau kalian disuruh menuliskan reaksi kimia yang benar ya, kalian harus menuliskan fasenya seperti itu ya. Tapi kalau dalam perhitungan tidak perlu menuliskan seperti itu. Ya. Nah, sekarang kalian bisa lihat dari reaksi yang diketahui ini karena di sana sudah diketahui ada koefisien 2 seperti ini ya, 2 Ki sama di bagian sini ada 2 KNO3. Biasanya kalau dia sudah ada koefisien depannya, dia sudah setara gitu. Tapi kan lebih baik kalian cek lagi ulang ya, apakah sudah setara atau belum. Jadi kita cek sekali lagi, K-nya bagian kiri dan bagian kanan ada sebanyak 2. Ya, berarti sudah sama. I-nya di bagian kanan dan kiri itu sudah sama-sama 2. PB-nya sebanyak 1. NO3 udah sebanyak 2 ya. Jadi kalau kalian ada menghadapi dalam reaksi kimia itu adalah anion yang poliatomik ya, anion yang poliatom seperti NO3- seperti ini ya. Kalian bisa menghitungnya langsung satu sekaligus. Jadi NO3-nya ada sebanyak 2 gitu. Atau kalian bisa hitung dalam setiap unsurnya gitu. N-nya udah 2, O-nya ada sebanyak 6 gitu. Tapi biasanya saya kalau misalkan NO3-nya udah jadi 1, kalian langsung aja hitung jadi 1 gitu ya. Jadi NO3 ada sebanyak 2, bagian sini juga NO3 ada sebanyak 2. Berarti reaksi ini emang sudah setara. Kita bisa menuliskan koefisien di bawahnya. Jadi ini 2, 1, 1, 2. Kalau kan nggak ada angka di depannya kan nggak perlu bingung. Berarti itu koefisiennya 1 gitu ya. Nah, sekarang dibilang kan direaksikan 100 ml Ki 0,1 molar dan 100 ml PbNO3 2 kali 0,1 molar. Nah, kalau kan sudah diketahui volume dan molaritasnya, kalian bisa mencari molnya. Ya, jadi kita cari mol masing-masing. Jadi N dari Ki, ya, mol Ki itu adalah kalau diketahui volume sama molaritas itu adalah M kali V. Ya, kalian harus ingat lagi diagram mol, ya, mol menuju jumlah molekul dikalikan apa, terus mol menjadi massa dikalikan dengan apa, mol jadi volume dikalikan dengan apa dan seterusnya. Ya, kalian harus hafal rumus-rumus tersebut di luar kepala ya. Jadi untuk mol dari M sama V itu adalah M kali V. Jadi M-nya itu adalah 0,1 molar dan V-nya itu adalah 100 ml. Jadi kalian kalikan ini dapat 10 milimol. Ya, karena dia itu volumenya dalam mililiter ya, berarti hasilnya dalam milimol ya. Kalau dia dalam liter berarti hasilnya dalam mol. Nah, sekarang untuk N dari PbNO3 2 kali itu juga sama, itu adalah M dikali dengan V. Jadi 0,1 kebetulan sama ya angkanya. Jadi 0,1 molar dikali dengan 100 ml. Jadi hasilnya dapat 10 milimol. Nah, sekarang kalian masukkan ke sini 10 milimol ya. Berarti saya tuliskan di sini 10 dan sini 10 ya. Nah, sekarang kalian lihat untuk kalian bisa mengetahui apakah ini sudah habis bereaksi apa tidak, kalian bisa lihat dari perbandingan mol yang diketahui dengan perbandingan koefisiennya. Ya. Kalau kalian dari perbandingan molnya, mol Ki sama mol PbNO3 2 kali sama ya, sama-sama 10 milimol. Ya. Berarti seharusnya kalau dia itu perbandingan molnya sama, ya, sama-sama 10 milimol, berarti koefisiennya juga harusnya sama gitu.
Nah, di bagian atas ya, itu kan yang bagian atas perbandingan koefisien. Perbandingan koefisiennya 2:1, berarti kan seharusnya tidak sama gitu ya. Tapi di bagian molnya itu sama dia molnya. Berarti pasti dia KI sama PbNO3 dua kali nggak habis bereaksi. Pasti ada salah satu yang habis dan satu yang tidak habis atau bersisa seperti itu. Ya, berarti yang jelas dari A sampai E ini kan dibilang E itu adalah KI dan PbNO3 habis bereaksi. Berarti pasti yang E itu adalah salah karena ada yang bersisa. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan yang mana yang sisa, yang mana yang tidak? Ya, kayak misalnya lihat di sini, ini saya tuliskan sekarang karena dia itu masih ada yang bersisa atau tidak, saya tuliskan mol mula-mula, dan ini bereaksi dan ini sisa. Ya. Nah, sekarang kita menggunakan salah satu patokan itu. Misalnya saya menggunakan 10 mol, misalnya 10 mol KI yang 10 milimol KI yang habis bereaksi ya. Habis bereaksi. Kalau misalnya saya menggunakan 10 milimol, ya, perbandingannya 10 2:1 kan, berarti kalau misalkan dia KI-nya itu 10 milimol, berarti PbNO3-nya itu adalah PbNO3 dua kali itu adalah 5 milimol. Bisa ya? Bisa kalian gunakan. Tapi kalau kalian menggunakan PbNO3 dua kali sebagai patokan, misalnya saya tuliskan sini 10 milimol itu. 10 milimol. Ya. Nah, PbNO3 itu kan dia PbNO3 dua kali 10 milimol, sedangkan KI-nya itu kan 2 kali lipatnya. Berarti dia menjadi 20 milimol. Ya, sedangkan diketahui yang di mula-mula itu 10 milimol, berarti tidak cukup kan KI-nya. Sehingga kalian menggunakan bukan patokan yang PbNO3 dua kali, tapi kalian menggunakan yang KI, seperti yang saya sudah jelaskan di yang sebelumnya. Berarti yang benar itu adalah yang 10 milimol di sini, dan ini adalah 5 milimol. Ya. Untuk bagian mol yang bereaksi, itu perbandingan sama dengan perbandingan koefisien. Ya. Berarti ini 10, 5, ini 5 milimol, dihasilkan ini 10 milimol. Ya. Sehingga yang sisanya, ini kalian kurangi di bagian bereaksi, yang bagian produknya kalian turunkan. Jadi ini 5 milimol, ini 10 milimol, ini dikurangi jadi 5 milimol, dan ini habis. Ya. Sehingga kita bisa tahu bahwa KI-nya itu yang merupakan reaksi pembatas. PbNO3 dua kali ada reaksi sisa. Ya, kalian bisa cek di sini sekarang. A, PbNO3 dua kali merupakan reaksi batas. Salah, karena dia ada reaksi sisa ya. Berarti A itu salah. Yang B, KI merupakan reaksi batas. Ini benar, karena KI yang habis bereaksi. Yang habis bereaksi itu adalah reaksi batas. Yang ini benar ya. Ya. Nah, kita harus cek sekarang. C sama D apakah semua salah? Seperti itu ya. Sekarang yang C, bersisa 1,65 gram KI. Nah, sedang diketahui di sini KI-nya tidak ada bersisa sama sekali karena KI-nya itu adalah reaksi yang pembatas atau reaksi yang habis bereaksi. Berarti yang C ini salah. Karena tidak bersisa sama sekali KI-nya. Yang D, bersisa 0,65 gram PbNO3 dua kali. Nah, sekarang ini kan diketahui 5 milimol ya. Sekarang kita cek apakah benar masanya itu 0,65 gram. Ya, jadi kita tuliskan sini massa dari PbNO3 dua kali. Kalau udah diketahui molnya, untuk mencari massa kan kalikan dengan MR-nya. Ya, jadi 5 milimol saya tuliskan dalam mol ya, supaya ntar hasilnya dalam gram. Kalau misalnya kalian dalam milimol, nanti kalian mencari massanya itu dalam miligram seperti itu ya. Jadi saya langsung ubah menjadi mol. Jadi karena ini 5 milimol kan berarti 5 dikali 10 pangkat 3 mol. Dikali dengan MR-nya. MR dari PbNO3 dua kali. Di sini sudah diketahui ya AR-nya masing-masing. Kalian bisa mencari sendiri kan MR-nya. Jadi MR PbNO3 dua kali itu ada 331. Ya, jadi kalian bisa dapat sini hasilnya itu ada 1,65 gram. Ya. Jangan di sini dibilang bersisa 0,65 gram, berarti salah ya. Karena angkanya seharusnya massanya itu ada 1,65 gram. Berarti yang D juga salah. Sehingga jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang B, yaitu KI merupakan reaksi pembatas. Oke, sekian saja pembahasan saya untuk soal kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Bukan ada yang tidak mengerti atau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.